Pada Februari 1957, ditemukan mayat seorang anak kecil di dalam sebuah kardus di hutan dekat Susquehanna Road. Pada mayat yang ditemukan terbungkus selimut itu didapati banyak luka pada tubuhnya. Meskipun polisi telah menyebarluaskan foto anak ini, namun tak ada seorang pun yang mengaku mengenalnya. Kasus mayat di dalam kardus ini kemudian dikenal dengan Boy in the Box. Anak itu telah meninggal karena trauma benda tumpul dan memar di banyak tempat, tetapi tidak ada tulangnya yang patah. Tidak ada tanda-tanda bahwa anak laki-laki tak dikenal itu telah diperkosa atau diserang secara seksual dengan cara apapun. Bocah lelaki yang terbunuh itu tetap menjadi misteri lama beberapa dekade setelah tubuhnya yang masih belum teridentifikasi ditemukan di sebuah kotak kardus di Philadelphia, Pennsylvania. Anak yang usianya ditentukan menjadi 3-7 tahun, ditemukan telanjang, babak belur dan sendirian. Pada bulan Februari 1957, seorang pria mendatangi hutan dekat Susquehanna Road, Fox Chase, Philadelphia. Ia bermaksud untuk melihat jebakan tikus yang telah ia pasang hari sebelumnya. Tiba-tiba matanya terantuk pada sebuah kotak yang tergeletak tak jauh dari tempatnya memasang jebakan. Saat ia membuka kardus itu, ia begitu kaget mendapati mayat di dalamnya. Namun meskipun begitu, pria ini tak melaporkan temuannya pada polisi. Ia segera bergegas meninggalkan tempat itu. Beberapa hari kemudian, seorang mahasiswa melewati hutan itu dan melihat kelinci-kelinci yang melompat di atas rumput. Ia lalu menghentikan mobilnya dan melihat kelinci itu. Namun kemudian ia menemukan sebuah kotak yang ternyata di dalamnya berisi mayat. Mahasiswa ini kemudian segera pergi meninggalkan tempat itu. Sama seperti pria sebelumnya, ia juga enggan melapor pada polisi tentang penemuannya itu karena alasan ketakutan. Namun beberapa hari kemudian ia berubah pikiran dan menghubungi polisi. Tanggal 25 Februari 1957 mayat yang terbungkus selimut dalam kardus itu ditemukan. Mayat itu adalah anak laki-laki dengan usia sekitar 4-6 tahun, memiliki tinggi sekitar 1 meter dan berat 15 kg. Mayat itu ditemukan terbungkus selembar selimut dan tanpa pakaian. Terlihat pula rambut mayat seperti baru dicukur, dan beberapa luka pada tubuhnya seperti di dagu, kaki kiri, dan pangkal paha. Namun yang paling parah dan diduga menjadi penyebab kematiannya adalah luka di kepalanya. Pemeriksaan postmortem pada bocah itu mengungkapkan bahwa dia telah meninggal karena trauma benda tumpul, dan memar di banyak tempat, tetapi tidak ada tulangnya yang patah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, anak laki-laki itu telanjang, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa anak itu telah diperkosa atau diserang secara seksual dengan cara apapun. Anak laki-laki itu memiliki bekas luka operasi hernia yang telah sembuh di pangkal pahanya, dan bekas luka tusukan infus di pergelangan kakinya, yang keduanya menunjukkan bahwa dia telah menerima perawatan medis profesional. Selama beberapa bulan berikutnya, foto-foto anak laki-laki yang meninggal itu muncul di surat kabar dan poster di seluruh area. Para dokter ditanya tentang pasien laki-laki muda yang dirawat karena hernia dan transfusi darah. Tetapi meskipun penyelidikan intensif, tidak ada petunjuk yang solid muncul. Kemungkinan tersangka. 1. Teori rumah panti asuhan. Seorang investigator medis bernama Remington Bristow bisa jadi adalah orang yang sangat memperhatikan perkembangan kasus ini. Bahkan pada tahun 1960 ia menghubungi seorang cenayang di New Jersey untuk melihat kasus ini. Berdasarkan petunjuk cenayang itu, Bristow kemudian dibawa ke sebuah panti asuhan yang berjarak 1,5 mil atau 2,5 km dari lokasi tempat penemuan mayat. Saat sedang memeriksa, Bristow menyadari bahwa selimut yang sedang dijemur di halaman panti itu sama dengan selimut yang ditemukan membungkus mayat dalam kardus. Bristow percaya bahwa kemungkinan kasus ini berhubungan dengan anak tiri perempuan pengelola panti itu. Bisa jadi ia merupakan ibu dari anak itu. Namun setelah dilakukan penyelidikan, kepolisian Philadelphia tidak menemukan hubungan antara anak dalam box itu dengan anak pemilik panti. Namun Bristow terus mencoba untuk membongkar kasus ini bahkan hingga kematiannya tahun 1993. 2. Teori wanita berinisial M. Februari tahun 2002, polisi mendapatkan keterangan dari seorang wanita berinisial M yang tampaknya sangat masuk akal dengan kasus ini. Namun sayangnya wanita itu menderita gangguan mental. Begini kisah yang dituturkan wanita tersebut. M punya seorang ibu yang sangat temperamen.
Ibunya ini membeli seorang anak laki-laki dari orang tua kandungnya pada tahun 1954. Malangnya anak itu mendapatkan kekerasan fisik dan seksual selama tinggal di rumah M selama 2,5 tahun sampai akhirnya kejadian naas terjadi di tahun 1957. Pada saat makan malam, anak itu memuntahkan makanannya, kacang polong panggang. Ia langsung dipukuli oleh ibu, M, ini, bahkan kepalanya dibenturkan ke lantai hingga membuatnya tak sadarkan diri. Kemudian ibu, M, ini memandikan anak tadi dan memotong rambutnya untuk mengaburkan identitasnya. Kemudian anak yang telah menjadi mayat itu dibuang ke Fox Chase. Anehnya, kesaksian wanita berinisial, M, ini nyaris sama dengan detail yang didapatkan polisi pada mayat. Misalnya saja rambut yang dipotong, jari-jari tangan mengeriput akibat terkena air setelah dimandikan, bahkan ia bisa tahu isi perut mayat. Ketika dilakukan autopsi pada mayat, memang ditemukan sisa-sisa kacang polong di dalam perutnya. Entah bagaimana wanita itu bisa mengetahui banyak detail. Polisi kemudian justru kesulitan memverifikasi kesaksian M ini karena menurut tetangganya, pada waktu sekitar tahun 1950-an, tidak ada seorang anak laki-laki yang tinggal di rumah M. 3. Teori lainnya. Seorang ahli forensik bernama Frank Bender mengemukakan sebuah teori yang mengejutkan. Menurutnya anak laki-laki yang telah ditemukan menjadi mayat itu kemungkinan dibesarkan sebagai anak perempuan. Menurut hasil investigasinya, hal ini bisa dilihat dari potongan rambutnya yang terlihat asal-asalan dan juga alis matanya yang terlihat seperti sengaja dibentuk. Sampai tahun 1998, anak laki-laki itu dikuburkan di sebuah ladang pembuat tembikar di bawah sebuah batu polos dengan tulisan sederhana, "Bapak Surgawi, berkatilah anak laki-laki yang tidak dikenal ini," diikuti dengan tanggal tubuhnya ditemukan. Batu ini sekarang berada di depan petak tempat anak laki-laki itu sekarang berada. Kasus ini masih menjadi misteri hingga 66 tahun kemudian. Setelah hampir 66 tahun berlalu, nama bocah itu akhirnya diketahui. Ia tak lain adalah Joseph Augustus Zarelli. Orang tuanya telah tiada, namun ia masih memiliki kerabat yang masih hidup. Diketahuinya nama asli Joseph telah membawa pihak berwenang selangkah lebih dekat dengan pembunuhnya. Mereka mengatakan bahwa penemuan ini juga mengizinkan mereka untuk memberikan penghormatan kepadanya. Investigasi kasus pembunuhan Joseph Augustus Zarelli akan tetap terbuka, dengan kecurigaan terhadap siapa yang bertanggung jawab pun telah dipegang polisi. Inilah kisah tentang bocah boy in the box, semoga kalian menikmati kisah ini. Terima kasih telah mampir, kita bertemu di kisah selanjutnya, sampai jumpa.